Semua karena demokrasi sistemnya. Nah, kemudian saya simpulkan sedikit supaya kita ada perbedaan. Ini satu hadis terakhir dari Amr bin Nabi sallallahu amara an yujahadu jaisan fanafadatil ibli fa'amarahu an yahuza ala kalais as-sadaqah qal fa kuntu ahuzul ba'ira bil ba'iraini ila iblis sadaqah. Nah, jadi pernah satu ketika, ini kita yang meminjam ini harus paham ya. Pernah satu ketika Nabi perintahkan sahabat siapkan onta, kita mau ada perjalanan, kan begitu. Jadi tiba-tiba sahabat yang tugas persiapan kendaraan lah kalau sekarang, ya Rasul, onta lagi kosong, maksudnya yang Baitul Mal operasional, kendaraan operasional lagi tidak ada. Maka Nabi bilang pergi di Baitul Mal, pinjam dulu satu kendaraan, pinjam dulu satu onta. Maka saya pergi ke bendahara, pergi pinjam di Baitul Mal. Baitul Mal ini tempat zakat, infak, sedekahnya masyarakat ya. Pinjam satu onta. Maka setelah saya bawa itu onta kepada Nabi untuk jadi kendaraan, Nabi bilang, saksikan, saya meminjam ini satu ekor onta. Insya Allah nanti saya kembalikan di Baitul Mal jadi 2 ekor onta. Paham? Ini riba tidak? Yang lalu kita sudah bahas tidak? Jadi kita juga pinjam duitnya orang, pahamlah. Ya, kita Syekh pinjam ente punya duit dulu 10 juta, kasih 10 juta. Dengan saya kembalikan 1 bulan. 1 bulan belum kembali. 2 bulan belum kembali. 3 bulan belum kembali. 4 bulan blokir nomor. 5 bulan lagi. Kalau seandainya Anda belum mampu bayar bulan ini, telepon, datangi orang. Saudara, saya belum bisa bayar. Saya minta waktu. Nah, ini yang Nabi bilang, siapa yang meringankan orang yang berhutang, ya kan? Nanti Allah lindungi dia nanti di hari kemudian. Jadi jangan sembunyi. Ini biasa kita sembunyi dari orang yang berhutang. Malah ada yang lebih paham lagi, di depannya orang berhutang dia pakai baju baru, pakai kendaraan baru, di depannya orang piutang. Jadi kalau memang kita tidak ada transaksi, kita ada transaksinya, pinjam uang, saya pinjam uangnya saya full 10 juta atau 100 ribu. Pas baliknya saya kasih 100 ribu, ini aku punya uang 100 ribu. Kasih dulu uangnya 100 ribu supaya tidak ada penambahan riba. Ini uangnya antum 100 ribu. Ya kan? Cerita mau pamit. Saya ada rezeki 10 ribu, hadiah untuk antum. Ini tidak riba. Karena akadnya bukan akad tambahan. Ya, seperti yang Nabi buat. Dan dalam hadis sahih yang lain Nabi sampaikan, Anas bin Malik berkata, Nabi orang yang paling mengerti tentang utang. Nabi orang yang paling bijaksana tentang utang. Artinya apa? Biasanya Nabi berutang, selalu Nabi lebihkan. Karena Nabi itu mengerti. Apalagi kalau dulu di zaman Nabi tidak ada inflasi, tidak ada mata uang kan? Kalau tidak ada mata uang berarti tidak inflasi. Tapi kalau sekarang Pak, sudah ada mata uang, kita pinjam uangnya orang 10 juta, 10 tahun akan datang kita bayar, itu nilai 10 juta. Sudah tinggal 5 juta. Inflasi uangnya orang. Nah, makanya kalau Bapak mau aman, untuk pinjam meminjam, lebih aman. Saya tidak punya uang. Saya punya emas 10 gram. Ya kan? Umpamanya waktu itu emas 1 juta. Berarti kalau 10 gram 10 juta. Saya tidak punya duit. Saya mau kasih antum ini emas 10 gram. Saya transaksinya jatuh tempo umpamanya 5 bulan. Saya tidak minta kembali, sama karena Anda ambil emas saya, tolong kembalikan emas saya dengan kadar karat yang sama, ya, gram yang sama, 10 gram. Itu tidak ada masalah. Kita punya uang tidak inflasi, tidak jatuh. Kalau di zaman Nabi enak, belum ada mata uang aman. Kalau sekarang Pak, lah beli ban sekarang 300, bulan depan sudah 400 ribu Bang. Ya kan? Iya begitu Pak. Nah, jadi pakai emas boleh. Tapi jangan kita manipulasi nanti. Kita kasih emas 23, padahal kita ambil emas 24 karat. Jadi sama, karatnya sama. Nah, yang lalu Nabi sudah sampaikan, emas dengan emas yang setara. Jangan gara-gara kita pinjam emas,
10 gram, mas 24. Setelah itu harga, ini antum punya mas, saya kasih lebih 12 gram. Tapi kadarnya 22. Ini riba, tidak boleh. Harus kadarnya sama. Gramnya sama, kadarnya harus sama. Tidak bisa. Karena kadar mempengaruhi harga kan. Makin tinggi, makin 24 karat, makin mahal. Makin di bawah berarti makin banyak campuran. Begitu. Jadi kira-kira demikian ya. Jadi Nabi itu biasa. Jadi kalau ada pinjam uang ya kita mengertilah sama orang. Jangan kita pinjam, apalagi kalau kita pinjam uang untuk bisnis. Nah, boleh juga sampaikan ada dalam Islam mudharabah bagi hasil. Nah, itu juga boleh. Nah, kemudian yang terakhir sekali kita bandingkan dulu antara hadiah dengan suap. Ya, ulama sudah rangkum. Kalau suap itu kan haram. Kalau hadiah itu sunnah, anjuran ya. Nah, sifat-sifatnya itu biasanya kalau dia suap itu ada syarat. Ya. Ada syarat di situ. Kalau suap itu ada syarat. Kalau hadiah tidak ada syaratnya kan. Betul-betul mau mahabbah, silaturahmi betul. Nah, itu saja tanda-tandanya. Kemudian biasanya kalau suap itu agak cari-cari muka sedikit. Ya, saya bantu antum. Oh ini ada uang tiket itu. Nah, supaya dia punya proyek lolos di sana kan. Agak cari-cari muka. Nah, kemudian kalau dia hadiah betul-betul karena kedermawanan. Karena kedermawanan silaturahmi. Nah, kemudian biasanya kalau suap itu sifatnya banyak sembunyi-sembunyi. Ketemu di kafe, minta nomor rekening, atau di rumah, nah itu kalau sudah sembunyi-sembunyi ya lebih condong kepada suap ya. Karena kalau sedekah mau rame-rame atau terang-terangan, karena dia kedermawanan, anak bantuan. Nah, kemudian yang terakhir biasanya hadiah itu setelah selesai urusan. Kalau suap sebelum urusan ya. Jadi hafal saja Pak. Kalau suap itu biasanya sebelum urusan ya. Karena kalau tidak disuap duluan aduh tidak lancar urusan Pak. Nah,